Seperti yang kita ketahui bahwa konsekuensi bila ASN itu tidak melakukan update data mandiri sesuai jadwal, kemudian nanti kita akan melakukan update data mandiri mulai dari riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat SKP, riwayat diklat, riwayat prestasi, kemudian riwayat penghargaan, kursus, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, dikarenakan pada bulan Juli nanti, mulai bulan Juli itu seluruh ASN dan juga PPT non ASN itu diwajibkan untuk melakukan pemutakhiran data mandiri untuk ASN dan juga PPT non ASN. Pada video ini kita akan memberikan informasi dan juga tutorial terkait tentang bagaimanakah caranya untuk kita melakukan update secara mandiri data ASN dan juga PPT non ASN, yang mana untuk update data mandiri atau pemutakhiran data mandiri itu nanti kita bisa lakukan melalui HP kita masing-masing dengan cara pertama-tama kita mengunduh aplikasi mysapk.bkn. Kemudian setelah itu nanti teman-teman itu masuk ke sana, yang mana sebelumnya teman-teman harus melakukan aktivasi dulu terhadap akunnya jika memang belum pernah aktivasi. Kalau misalkan teman-teman ini sudah pernah melakukan aktivasi, maka teman-teman tinggal masukkan username dan password yang telah dibuat, kemudian kita bisa masuk. Kemudian nanti kita akan melakukan update data mandiri mulai dari riwayat jabatan, riwayat pendidikan, riwayat SKP, riwayat diklat, riwayat prestasi, kemudian riwayat penghargaan, kursus, dan lain sebagainya. Selanjutnya sobat semuanya, pada kesempatan ini kita akan memberikan informasi secara lengkap, yang mana pada pembahasan kita pada kesempatan ini terkait dengan pemutakhiran data mandiri ASN dan juga PPT non ASN. Di sini nanti kita akan melakukan pembahasan yaitu terkait tentang pemutakhiran data mandiri atau yang kita singkat ke dalam PDM, ASN dan juga PPT non ASN. Untuk menjadi pembahasan kita itu yang pertama itu adalah apa sih yang dimaksud dengan ASN dan juga PPT non ASN, apa itu PDM dan aplikasi pendukungnya, siapa saja yang terlibat dalam PDM ASN, apa saja data yang kita mutakhirkan baik itu untuk PNS, P3K dan juga PPT non ASN, berkas apa saja yang disiapkan dan diupload ketika kita melakukan pemutakhiran data mandiri ASN dan non ASN, kemudian siapa saja verifikator pemutakhiran data mandiri, kemudian bagaimanakah alur untuk mengakses mysapk BKN yang kita unduh dari Play Store dan kita install melalui HP Android, kemudian apa saja yang kita lakukan saat pemutakhiran data mandiri ASN. Seperti yang kita ketahui bahwa konsekuensi bila ASN itu tidak melakukan update data mandiri sesuai jadwal, yang mana untuk jadwal pemutakhiran data mandiri itu adalah mulai bulan Juli sampai Agustus 2021. Jadi kalau teman-teman saat ini login ke mysapk BKN melalui HP Android masing-masing, itu kita belum bisa melakukan update data mandiri dikarenakan sekarang ini belum mulai ya. Maka dari itu sebelum kita mulai, maka sebaiknya teman-teman simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobat semuanya, apabila ASN dan PPT non ASN itu tidak melaksanakan pemutakhiran data mandiri melalui mysapk pada periode yang ditentukan, yaitu Juli sampai Oktober ini, maka konsekuensinya itu adalah pelayanan manajemen kepegawaian bersangkutan tidak akan diproses. Selanjutnya kita bahas mulai dari yang pertama teman-teman, yaitu apa itu ASN dan PPT non ASN. Mungkin saat ini teman-teman ada yang belum paham ya. Jadi ASN itu adalah aparatur sipil negara yang selanjutnya nanti disingkat menjadi ASN, adalah profesi bagi pegawai negeri atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah dan disebut P3K. Jadi ASN itu dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan juga P3K.
Kemudian di sini PNS itu adalah pegawai negeri sipil yang selanjutnya nanti disingkat sebagai PNS. Ini adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. P3K itu apa sih? P3K itu adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat menjadi P3K. Itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kemudian PPT non-ASN itu adalah pejabat pimpinan tinggi, adalah pegawai non-ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi. Selanjutnya, apa itu pemutakhiran data mandiri dan aplikasi pendukungnya, teman-teman? Pemutakhiran data mandiri ASN adalah proses peremajaan dan pembaharuan data secara mandiri yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, terkini, terpadu, berkualitas baik sehingga dengan dapat menciptakan interoperabilitas data. MySAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS nasional untuk informasi profil pegawai negeri sipil. SIASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi yang dituangkan dalam bentuk bahasa pemrograman. Helpdesk adalah layanan bantuan terintegrasi yang diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil apabila mengalami permasalahan dalam menggunakan aplikasi mobile MySAPK. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam PDM ASN? PDM itu apa tadi? Yaitu pemutakhiran data mandiri ASN. Siapa saja yang terlibat? Yaitu yang pertama pengguna. Nah, pengguna ini adalah ASN dan PPT non ASN yang menggunakan MySAPK. Kemudian approval. Approval itu adalah PNS di unit kerja kepegawaian atau BKD atau unit pelaksana teknis yang ditunjuk melakukan persetujuan. Kemudian admin. Admin itu adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi sebagai admin instansi. Kemudian verifikator. Verifikator ini adalah PNS yang ditunjuk oleh instansi untuk melaksanakan proses verifikasi. Kemudian apa saja data yang dimutakhirkan? Yang pertama, ini adalah data yang dimutakhirkan itu adalah data personal, data yang berisi informasi mengenai data diri PNS. Kemudian yang kedua, ini adalah data riwayat, yaitu data yang berisi informasi riwayat terakhir PNS disertai dengan data pendukungnya. Kemudian data yang dimutakhirkan oleh PNS itu apa saja? Data yang dimutakhirkan oleh PNS ini adalah data personal, ini adalah wajib dimutakhirkan. Yang kedua, data riwayat jabatan, ini wajib dimutakhirkan. Yang ketiga, riwayat pendidikan dan diklat atau kursus, ini wajib dimutakhirkan. Dan riwayat SKP selama 2 tahun terakhir ini wajib dimutakhirkan. Kemudian riwayat penghargaan ini wajib dimutakhirkan. Riwayat pangkat dan golongan ruang ini wajib dimutakhirkan. Riwayat keluarga, riwayat peninjauan masa kerja ini tidak wajib dimutakhirkan. Kemudian riwayat pindah instansi ini wajib dimutakhirkan. Riwayat CLTN atau ini wajib dimutakhirkan. Kemudian riwayat CPNS atau PNS ini wajib dimutakhirkan. Riwayat organisasi. Kemudian data yang dimutakhirkan oleh P3K dan PPT non ASN itu apa saja? Yang pertama, data personal ini wajib dimutakhirkan. Yang kedua, riwayat diklat atau kursus ini wajib dimutakhirkan. Yang ketiga, riwayat penghargaan atau tanda jasa. Kemudian riwayat keluarga. Kemudian riwayat organisasi. Selanjutnya, data yang dimutakhirkan dan berkas apa saja yang diunggah dalam pemutakhiran data mandiri ASN.
Data yang dimutakhirkan dan berkas yang diunggah dalam PDM ASN atau pemutakhiran data mandiri ASN ini adalah yang pertama, ini data personal. Data personal ini yaitu data yang berisi informasi mengenai data pribadi ASN dan PPT non ASN ya. Kemudian yang harus diunggah pada data personal yaitu apa? File KTP, scan KTP. Kemudian elemen data yang nanti kita isi ini adalah NIP baru, NIK atau nomor induk kependudukan, nama, gelar depan, gelar belakang, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, email, nomor HP, nomor telepon, dan juga nomor NPWP, nomor BPJS. Kemudian data yang dimutakhirkan berikutnya ini adalah riwayat jabatan. Pada riwayat jabatan, ini adalah data yang berisi informasi riwayat jabatan yang pernah diampu PNS berdasarkan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam sebuah jabatan ASN berdasarkan surat keputusan pengangkatan jabatan ASN. Elemen datanya yaitu jenis jabatan, jenis nama jabatan, TMT eselon, TMT jabatan. Yang harus diunggah pada data personal ini yaitu surat keputusan pengangkatan dalam jabatan. Jadi kita uploadnya SK pengangkatan. Kemudian pada riwayat pendidikan. Nah, pada riwayat pendidikan ini data yang berisi informasi riwayat kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah yang diselenggarakan di sekolah atau universitas atau institusi. Elemen datanya ini adalah tingkat pendidikan, nama program, tahun lulus, tanggal lulus, nomor ijazah, nama sekolah. Yang harus diunggah pada data personal ini yaitu ijazah kelulusan dari sekolah, universitas, atau institusi. Tingkat pendidikannya itu adalah dari SD, SLTP, Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, Diploma 4, S1, S2, dan S3. Kemudian data yang dimutakhirkan dan berkas yang diunggah pada riwayat diklat. Pada riwayat diklat, ini adalah data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS meliputi diklat struktural, teknis atau fungsional, seminar atau workshop, magang atau sejenisnya. Elemen datanya ini adalah jenis diklat, nomor diklat, kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, institusi, penyelenggara. Yang harus diupload atau diunggah pada data personal yaitu sertifikat pendidik atau pelatihan atau kursus atau seminar. Yang dimaksud dengan diklat struktural itu adalah diklat yang dilakukan guna memberikan wawasan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap, serta perilaku dalam bidang kepemimpinan aparatur yang bertujuan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan dalam jenjang jabatan struktural tertentu. Contohnya adalah diklat PIM tingkat 4. Diklat teknis merupakan diklat yang dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas PNS. Contohnya diklat pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Kemudian diklat fungsional itu adalah jenis diklat pegawai negeri sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Contohnya diklat TOT perencanaan peningkatan kinerja. Data yang dimutakhirkan dan diunggah pada riwayat kursus. Ini adalah data yang berisi informasi riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti PNS meliputi seminar kursus atau pembelajaran pengetahuan keterampilan atau penataran. Elemen datanya, jenis diklat atau kursus, nomor diklat atau kursus, tanggal mulai, tanggal selesai, tahun SK, jenis latihan, durasi, dan institusi penyelenggara. Yang harus diupload pada data ini adalah sertifikat pendidikan atau pelatihan atau kursus atau seminar. Kemudian data yang dimutakhirkan pada bagian riwayat SKP.
atau sasaran kerja pegawai ini adalah data yang berisi informasi riwayat penilaian prestasi kerja selama 2 tahun terakhir yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Elemen datanya ini adalah jabatan, tahun, nilai SKP, nilai perilaku kerja, nilai prestasi kerja, data pejabat penilai, data atasan pejabat penilai. Yang harus diupload ini adalah SKP yang sudah ditandatangani oleh yang bersangkutan atau pejabat yang berwenang. Kemudian data yang dimutakhirkan dan diunggah pada riwayat penghargaan atau tanda jasa. Ini data yang berisi informasi riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan berdasarkan penilaian kontribusi balas jasa pemerintah yang diberikan langsung kepada PNS. Elemen datanya, jenis penghargaan, tahun SK, nomor SK, tanggal SK. Yang harus diupload atau diunggah pada data ini yaitu surat keputusan penghargaan tanda jasa. Kemudian data yang dimutakhirkan pada riwayat pangkat dan golongan ruang. Inilah data yang berisi informasi riwayat pangkat dan golongan ruang selama bekerja. Elemen datanya, golongan, nomor SK, tanggal SK, TMT atau terhitung mulai tanggal golongan, nomor praktek, tanggal BKN, masa kerja golongan termasuk bulan dan tahun, tanggal usul, jenis kenaikan pangkat. Yang harus diunggah pada data personal yaitu surat keputusan kenaikan pangkat. Golongan dan nama pangkat itu diantaranya adalah 1A ini juru muda, 1B juru muda tingkat 1, 1C juru, 1D juru tingkat 1, 2A pengatur muda, 2B pengatur muda tingkat 1, 2C pengatur, 2D pengatur tingkat 1. Selanjutnya 3A penata muda, 3B penata muda tingkat 1, 3C penata, 3D penata tingkat 1, 4A pembina, 4B pembina tingkat 1, 4C pembina utama muda, 4D pembina utama madya, 4E pembina utama. Data yang dimutakhirkan pada bagian riwayat keluarga ini adalah data yang berisi informasi keluarga, orang tua, ayah atau ibu, data pasangan, suami, istri, dan anak. Elemen datanya, data orang tua, suami, anak, gelar depan, gelar belakang, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, email, jenis dokumen, alamat, nomor HP, nomor telepon, status pernikahan, akta kelahiran, status hidup atau meninggalnya, akta meninggal, tanggal meninggal, nomor NPWP, tanggal NPWP. Yang harus diunggah pada data ini yaitu kartu keluarga, buku nikah. Data yang dimutakhirkan pada riwayat peninjauan masa kerja. Ini adalah data yang berisi informasi riwayat penetapan persetujuan peninjauan masa kerja ASN. Elemen datanya, jenis PMK, instansi atau perusahaan, tanggal awal, tanggal akhir, nomor surat keputusan. Yang harus diupload ini adalah surat keputusan peninjauan masa kerja. Selanjutnya data yang dimutakhirkan pada riwayat pindah instansi adalah data yang berisi informasi riwayat pemindahan ASN dari instansi kerja lama ke instansi kerja yang baru. Elemen datanya, jenis pemindahan, jenis jabatan lama, jenis pegawai, jenis jabatan baru, instansi kerja lama atau baru, satuan kerja lama atau baru, unit organisasi lama atau baru, nomor SK BKN, tanggal SK BKN, TMT, PI, nomor surat instansi asal atau tujuan, tanggal surat instansi asal atau tujuan. Yang harus diupload ini adalah surat keputusan pindah instansi. Data yang dimutakhirkan pada riwayat cuti luar negeri di luar tanggungan negara atau riwayat cuti di luar tanggungan negara. Data yang berisi informasi riwayat penetapan status cuti di luar tanggungan negara mulai dari persetujuan hingga pengaktifan kembali. Elemen data jenis CLTN, nomor SK CLTN, tanggal surat keputusan, tanggal awal, tanggal akhir, tanggal aktif, nomor BKN, tanggal BKN. Yang harus diunggah adalah surat keputusan penetapan CLTN.
Data yang dimutakhir kepada riwayat CPNS atau PNS adalah data yang berisi informasi riwayat status kedudukan CPNS atau PNS sesuai dengan SK. Elemen datanya yaitu nomor SK CPNS dan tanggal SK CPNS. Yang harus diunggah pada data personal ini adalah surat keputusan PNS, surat keputusan CPNS. Data yang dimutakhirkan dan diunggah pada riwayat organisasi adalah data yang berisi informasi riwayat pengalaman berorganisasi, yaitu riwayat pengalaman PNS bergabung dan berkontribusi di dalam sebuah organisasi yang relevan dengan pemerintahan. Elemen datanya nama organisasi, jenis organisasi, jabatan organisasi, pengalaman, tanggal mulai. Yang harus diupload adalah sertifikat organisasi. Kemudian siapa sih verifikator pemutakhiran data mandiri? Ia adalah unit kerja kepegawaian, kantor wilayah, kantor atau lembaga non-struktural, unit pelaksana teknis atau sejenisnya, dan atau kepegawaian di lingkungan kantor pusat. Kemudian satuan kerja perangkat daerah dan atau badan kepegawaian daerah atau sejenisnya. Kemudian approval instansinya yang menyetujui ini adalah unit kerja kepegawaian di lingkungan kantor pusat atau dapat didelegasikan ke unit pelaksana teknis atau sejenisnya. Badan kepegawaian daerah atau dapat didelegasikan ke satuan kerja perangkat daerah atau sejenisnya. Kemudian verifikator dan approval BKN ini adalah unit kerja terkait dengan tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kedudukan kepegawaian. Ini adalah BKN pusat. Kemudian satuan kerja terkait tugas dan fungsi mutasi kepegawaian, status dan kedudukan kepegawaian ini adalah kantor regional BKN. Kemudian data kewenangan instansi. Data kewenangan BKN. Selanjutnya terkait tentang alur akses MySAPK itu bagaimana? Apa yang dilakukan pada saat kita melakukan pemutakhiran data mandiri, yaitu kita pertama-tama setelah kita login itu memeriksa dan memverifikasi data personal dan riwayat kita. Kemudian kita melakukan perubahan data personal dan riwayat sesuai dengan kondisi terkini. Kemudian menambah data personal dan riwayat terkini. Selanjutnya untuk tutorial dan panduan lengkap terkait bagaimanakah cara untuk update data mandiri ASN melalui aplikasi mobile phone, silahkan simak video saya selanjutnya.